Lagi di hari Rabu dengan Lydia dan juga rekan saya, Mami Yuniantri. Oke, sehat Sudah semua hidup ya. dong, sudah hidup. Iya. Apa kabar, Mi? Sehat alhamdulillah. Alhamdulillah. Rabu yang selalu penuh rindu dan cinta ya. Bukan Rabu yang penuh masalah gak sih? Enggak Oh, dong iya, iya, ya. oke, oke. Masalah biar orang lain, saya mah tidak. Enggak ya? Karena saya adalah pemecah masalah. Oke. Oke. Bagaimana orang itu bisa mempercayakan persoalan sama kita? Kalau kita sendiri dirundung kesedihan dan dirundung kegalauan ya kan? Kita itu dipercaya karena kita mampu mendengarkan. Syukur-syukur kalau kita itu bisa menjadi jembatan yang cantik untuk memberikan solusi apa gitu yang dihadapi oleh orang-orang atau ibu-ibu atau keluarga. Karena kebetulan kalau hari Rabu kita itu ketemunya dengan acara Bengkel Sakinah, insya Allah amanah. Oh. Ya. Udah kayak di Anu ya? Dan yang jelas setiap minggu kita itu ketemu dengan orang-orang dari berbagai kecamatan Iya. se-Kabupaten Banyuwangi. Kemarin kita ketemu dengan kecamatan kota kita sendiri. ya betul, dari Kecamatan Beberapa waktu yang lalu Banyuwangi. juga ada kecamatan Kalipura dan hari ini kita akan ketemu dengan kecamatan yang paling ujung. Paling ujung ya. paling Dari kecamatan Kabupaten Banyuwangi. Yang kalau ke sana itu aduh butuh tenaga ya, terutama punggung. Karena agak jauh ya. Kebayang semangatnya mereka untuk bisa datang dan berkunjung ke Radio Belambangan. Kita bersama dengan TPPKK Kecamatan Pesanggarahan. Ini ada siapa Oke. saja? Coba kita sapa-sapa dulu, Mami. Iya. Kita sapa-sapa dulu. Yang pertama pasti dong Ketua TPPKK Kecamatan Pesanggaran yang mengawal langsung anak buahnya datang ke sini. Cie. Oke, kita sapa dulu Ibu Sriasih, Ketua TPPKK Kecamatan Pesanggaran. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Apa kabar, Sehat, Ibu? Bu? Apa kabar, Bu? Alhamdulillah sehat walaupun dengan perjuangan yang sangat jauh sekali. Alhamdulillah sampai di sini dalam keadaan sehat luar biasa. Jam berapa tuh berangkat dari rumah? Jam 6. Oh, Masya Allah jam 6 pagi. Iya. Kebayang nggak? Tapi sempat bikinin sarapan buat Bapak apa belum? Jelas. Kalau itu jelas sudah kewajiban tiap hari. Oh, baik. Aku pikir Masya Allah. Kalau saya ditanya, gimana? Udah bikinin sarapan jelas Oh, dong? jelas. Banyak ini ya, nggak usah digeser Bu, ini mic-nya buat Bu Camat aja nanti kalau kita ngobrol-ngobrol. Nah nanti kita ngobrol-ngobrol ya Bu tentang kegiatan-kegiatan yang ada di TPPKK Siap. Kecamatan Pesanggaran. Walaupun di ujung tapi tampaknya juga soal inovasi nggak kalah dengan yang lainnya ya kan. Dan ini Bu Camat Pesanggaran ini juga bawa pasukannya. Salah satunya adalah dari ini kelurahan apa desa? Desa. Oh, Desa, desa ya. Pesanggaran ya. Desa Pesanggaran ada Mbak Indri Sriani. Selamat pagi Mbak Indri. Assalamualaikum Mbak Indri. Waalaikumsalam. Oke, sehat ya Mbak? Sehat. Kayaknya kalau dari suaranya menunjukkan ketegaran. Iya. tadi kan udah ditanyain ya, Mi. Jangan sampai ada noda-noda yang kelihatan ya. Oke, kemudian saya juga bergeser kepada dari Kecamatan Pesanggaran Pokja 1 ada Ibu Uut Rohimatin. Selamat pagi Bu Uut. Pagi. Selamat pagi, Ya, Bu. sehat ya Bu Uut ya. Alhamdulillah sehat. Oke, Alhamdulillah. baik. Kayaknya dari semuanya ini lagi semangat semuanya Semangat, dan lagi kita nanti sumringah. udah penasaran ya cerita-cerita apa yang bisa dibawa dari teman-teman di Kecamatan Pesanggaran. Ini semangat kayaknya memang hubungannya sama tanggal muda ya, Mi. Betul ya. Mudah bagi mereka ya. Semua tanggal adalah saat TPPKK Kabupaten. Nah, di sini TPPKK Alhamdulillah. Kabupaten paling ganteng sendiri nih. Iya. Ya. Satu kali
pertemuan nggak ada tuh Rasanya aduh hampa gitu. hampa. Kok nggak ada, Dok? Percaya nggak dok? Enggak. Percaya? Ini kesana. Sekarang kan tugasnya di Kecamatan Genteng ya, dok ya. Tur ya. Oke. Oke. Tapi alhamdulillah hari ini bisa mampir dan juga ngobrol. Sengaja ya. datang ke Banyuwangi atau ini kebetulan datang ke Banyuwangi dokter? Sengaja datang sih. Sengaja jauh, alhamdulillah. Memang jadwalnya radio jam hari Rebu ya. Iya, asik. Kita kasih waktu khusus lah. Asik. Soalnya aku kalau ada jawaban-jawabannya dari dokterku tuh adem gitu. Adem marem memang. Enggak, kadang-kadang kita suka nyisipin sama yang lain. Tentang nyamuk DB ya? demam berdarah. Oh, kayak gitu. DB. Karena mumpung beliau adalah ahli di bidang itu. Baik, kita akan geser dulu di Kecamatan Pesanggaran. Kita mau pengen tahu dong cerita-cerita karena kebetulan yang datang di sini ini adalah orang-orang yang notabene para kader-kader yang bergerak di Bengkel Sakinah. Mungkin ada cerita sebelumnya dari Bu Camat, Bengkel Sakinah sendiri di Kecamatan Pesanggaran kayak apa nih? Mungkin ada yang mau diceritain dulu, Bu Camat. Baik, alhamdulillah untuk penjelasannya yang semuanya sudah berjalan dengan baik. Ya kalau permasalahan pasti ada. Pasti ada. Ya, tapi mudah-mudahan dengan ada permasalahan itu sudah ada solusinya. Terus? Iya. Oke, jadi seperti itu ya Bu ya. Ada lagi Bu mungkin ada biasanya tuh kayak ada inovasi tak apa gitu mungkin seperti itu. Atau mungkin Bu Camat kadang-kadang sometimes terlibat gitu jadi agak ikut pusing gitu dengan masalah-masalah yang terjadi. Yang jelas kalau terlibat pasti terlibat. Kalau Sampai pusing kayak ya, enggak usah pusing-pusing lah. Kita yang penting kita jalani, yang penting kita permasalahan itu kita atasi. Yang jelas Bengkel Sakinah tidak bisa mengatasi tapi bisa memecahkan masalah seperti itu. Tapi sejauh ini untuk kasus-kasus yang ada di Pesanggaran kayak gimana, Bu? Untuk kasus yang ada Pesanggaran itu ya Curhatannya yang paling banyak. paling soalnya. banyak yang jelas itu pernikahan dini. Oh. Karena di sana kan, soalnya kan gini kalau Pesanggaran itu kan jauh ya di pedesaan, apalagi yang di Sarongan itu kan jauh dari perkotaan, makanya dari untuk remaja-remaja itu apa ya? Ya. Cuma ya itu aja lah, nggak gitu. bisa Hiburannya akhirnya hiburannya nikah gitu. ya akhirnya seperti itu. Menikah hiburan gitu ya. Iya. Soalnya jauh dari keramaian, jauh Nonton dari bioskop nggak perkotaan. ada. Mau Iya. nonton konser jauh. Iya. Akhirnya menikah Akhirnya aja. iya. Tapi mudah-mudahan dengan adanya ini nanti bisa semuanya bisa teratasi. Oke. Tapi yang jelas kader-kadernya jalan terus. Berarti Jalan terus. banyak banget Iya, ya. iya. Kerjaannya gitu ya, Bu Yang ya. jelas banyak sekali kerjaannya untuk kader-kader itu. Oke deh, baik benar tuh kata Bu Camat, gak usah pusing-pusing, dipikirin pusing-pusing bagaimana kita bisa ngasih solusi ya Bu ya, Iya. bagaimana bisa bantu dong sama orang lain kalau kita sendiri masih pusing-pusing. Kalau gitu saya mau bergeser dong ke teman-teman yang ada di desa Pesanggarannya maupun nanti dari Pokja 1 di kecamatan ya, terutama ini yang ada di desa Pesanggaran ya. Kalau di Pesanggaran tuh berapa desa sih sebenarnya ya Bu ya? Banyak ya? Berapa? Ada 5 desa. Ada 5 Lima desa, ya. Pesanggaran, Pesanggaran. Yang paling Sari- jauh itu? Yang paling jauh Sarongan. Sarongan. Iya, Makanya apa-apa sampai Sukomade itu. Oh, makanya kalau Lydia nakal tuh pasti dibilang, "Kak, pindah nih Sarongan," gitu ya. Iya, iya. Itu saking terpencil. Saking terpencilnya ya. di sana. Jadi iya, kamu iya, kalau iya. jadi penyiar nggak produktif, gue pindah. Oke, iya. Itu paling jauh ya. Paling jauh Sarongan itu. Bahkan untuk transportasi sendiri kalau mau ke Sukomade itu enggak ada transportasi kecuali pakai jeep atau pakai truk gitu. Masya Allah. Enggak bisa kalau pakai mobil-mobil mewah itu malah enggak bisa. Tapi ada Tapi ada rumah kehidupan. penduduk. Ada. Rumah penduduk kehidupan. Oke. Terus Pesanggaran, Sarongan, desa Sumbragung, Sumbragung, Sumber Mulyo, Sumber Mulyo, Kandangan, Kandangan. Ya, lima udah, lima lima. itu. Oke, Kandangan. baik. Ini salah satunya yang kita bawa aja, tapi suatu hari mungkin kita akan bawa Yang kader Sarongan. Sarongan. Kira-kira apa gitu problemnya. Happy Kita dong. bergeser ke Mbak Indri ya. Mbak Indri. Oke, Mbak Indri udah berapa lama nih jadi kader Bengkel Sakinah ini? Kurang lebih 5 bulan Mas Yan. Udah baru. Iya.
Sudah menangani berapa masalah dengan 5 bulan itu? Dalam gini. Tenang Mbak Indri. Ya. Panjang dulu. Ada posyandu. Oh, iya. Oke. Jadi dalam posyandu itu Ada ada meja. meja. Oke. ya, itu masalahnya biasanya anak-anak itu nakal. Oh, ya. gitu. Ada anak umur 4,5 tahun, itu mau ditimbang, tapi langsung gigit. Gigit orang tua, gigit yang nimbang. Oh ya Allah. Tuh Lydia masih kecil. Ada takut lihat timbangan. Gitu ya Bu ya? Gimana Bu Indri? Jadi mau ngisi KMS itu bingung. Ini mau berapa, bobotnya berapa, jadi nggak diisi, terus dianya minta, pokoknya saya pulang, mau pulang. Oh Aku nggak mau mau kesini. gitu. Ya, Oh gitu. Oke. Kenakalan anak-anak kecil Kenakalan aja. anak ya. Tapi ada nggak Bu yang benar-benar curhat gitu kepada Bu Indri gitu tentang problem-problem untuk orang dewasanya? Oh, lo di posyandu belum ada. Oke. Jadi belum ada yang curhat-curhat gitu ya Bu Belum, ya. iya. Jadi curhatnya langsung ke Bu Uut kayaknya. Iya. Iya. Nih, udah siap. Kader PKK. Karena memang sebenarnya sih sebelum ada bengkel Sakinah pun orang-orang di PKK itu juga sudah terjun gitu ya menangani banyak problem keluarga ya. Nah, kemudian adanya meja 6 ini jadinya jadi jauh lebih terorganisir gitu ya. Gimana kalau Bu Ut? Iya, jadi memang sebelum ada bengkel Sakinah itu kita kan juga aktif di kader-kader PKK ya. Jadi ketika ada Berapa tahun jadi kader PKK Bu Ut? sebetulnya sih nggak aktif, tapi lama ya sejak saya masuk ke desa Pesanggaran itu sudah jadi kader iya, PKK. Iya, otomatis sudah langsung menjadi kader PKK yang sosial gitu loh deh Pak. Oke. Iya kan, kita kan aktifnya kan gitu ya. Betul. Oke. Jadi terus akhirnya dengan adanya bengkel Sakinah ini ya wis nggak repot-repot, dicomot lah beberapa orang yang duduk di situ. Dari situ banyak sekali Mbak sebelumnya meskipun belum ada bengkel Sakinah. Jadi curhatan-curhatan dari masyarakat itu ya. Apalagi kebetulan setahun ini saya sebagai Mungkin powernya agak ditinggikan ya Bu ya. saya ya kurang Jadi Enggak, udah cukup. Aku dengarnya. Oke. Ini naik kok. ya. Kebetulan setahun ini saya juga suami sebagai kepala dusun. Jadi ini semakin menambah betapa kami juga sebagai tempat curhatan warga sekitar ya. Terutama kemarin ini yang belum ada 1 minggu ini sampai Pak RT bilang gini, Pak gimana ya orang kalau keluar negeri itu biar liwat RT gitu loh Pak cari suratnya. Oh, kenapa kok gitu Bu? Kenapa Pak? Ya karena malam Jumat kemarin itu kan rapat di rumah ya. Jadi curhatannya itu, kenapa Pak kok harus lewat RT? Kan ngapain kok susah-susah cari? Soalnya Pak kalau ada masalah orang dari luar negeri itu pulangnya juga ke RT nyari RT setempat. Misalkan ada sakit atau di sana terjadi masalah apa, Pak RT-nya yang dicari lu. Aku gak ngerti nek wargaku iki lunga ning luar negeri. Akhirnya kan seperti itu. Terus ini loh Mbak, maraknya cerai susu itu loh Mbak. Cerai susu ini apa? Cerai susu ini apa ya? Macam-macam Bu. Kalau yang menceraikan itu istri, bukan suami. Oh. Dari luar negeri langsung datang surat panggilan ke pengadilan. Iya. Oh, gitu. Iya. Jadi kalau dulu lagu siapa ya Pak ya? Pulangkan saja. Dengan itu tadi ya, dengan kemampuannya dia mencari uang, terus kebetulan di rumah pengelolaannya uang tidak bagus, akhirnya membuat perempuan itu putus asa. Alah aku ngene-ngene megawe mek gur digene omah gawe faya-faya dene wis tak susuke bojoku. Jadi kita lewat jadi ini posisinya istrinya jadi TKW misalnya. Oh gitu. Lalu dia ngirim duit ke suaminya. enggak gitu. Ternyata duitnya kan nggak dikelola sama suaminya dengan baik.
cerai dari sana gitu kan, dari luar negeri. Ya, akhirnya Iya. itu. Nah, itu yang tidak diinginkan Pak RT, kok moro-moro enek surat panggilan dari pengadilan. Suaminya nggak tahu Nggak apa-apa. ngerti apa-apa. Dan mungkin juga suaminya nggak merasa bersalah ya Pak ya, karena ya wes lah saya Ngelola uang. bukan, saya menikmati kenyamanan saya tanpa bekerja susah payah, saya menikmati uang ada kok, gember sekolah anak-anak ada, buat makan ada, ngapain saya sibuk-sibuk gitu, mungkin loh, itu tidak semuanya sebetulnya. Tetapi kebanyakan seperti itu. Dan di desa Pesanggaran banyak sekali Mbak kasus seperti itu. Banyak sekali. Dan sekarang ini Susu-susu itu. Iya. kemarin katanya pengadilan agama, perceraian tertinggi adalah karena menjadi pekerja TKW. migran Indonesia Migran, itu. oke. Entah salah atau benar, tetapi yang jelas kenyataannya yang laki atau yang perempuan yang salah, kenyataannya seperti itu. Hari ini kejadiannya memang seperti Oke. itu. Dan kita Gimana ya dari kacamata apa istilahnya secara mental, karena gini, ya nggak salah juga sih perempuan yang udah kerja mati-matian, Betul. suaminya harusnya Ikut bekerja di ikut rumah, bekerja juga, bukan kemudian leha-leha menikmati Iya, duit istri dong gitu. Mungkin kayak gitu ya, karena kita bahasanya ini sesama perempuan ya. Iya, betul. Oke, Jadi itu adalah problem-problem ya. Bu, pernah nggak sampai karena ada problem tuh sampai ibarat aku bener-bener harus susah sampai mungkin menghabiskan, menyita waktu dan sebagainya gitu. ada Mbak, Ya. ada beberapa. Jadi kemarin Ibarat suka dukanya deh gitu ya. Iya, jadi kebetulan kemarin itu ada warga suami saya Mm-mm. dilaporkan KDRT oleh istrinya. Hmm. Nah, akhirnya lapor sampai ke Polsek ya Pak ya, kalau tingkat kecamatan Polsek. Iya, Polsek. Sampai ke Polsek sudah. Dan kebetulan suaminya ketika mendapatkan panggilan curhat ke kita. Kita itu notabene sebagai suami sebagai kepala dusun, dan saya juga Ini tukang dusunnya kepek. dusun di Desa Pesanggaran? Iya, Oh dusun gitu, Ringan Agung. oke. Terus akhirnya ketika sudah tertulis di sana, lah saya nih lupa, pasti ada kronologi kenapa suami Mukul akhirnya istrinya. terjadi KDRT, walaupun saya tidak membenarkan KDRT ya. Terus ternyata cerita di belakang layar keluarga dia, ternyata memang istrinya suka ganti-ganti pasangan di belakang suami. Akhirnya Oke. Struktur sampai ada. ke kepolisian. Akhirnya kita harus memediasi antara keluarga dengan polisi dan yang terlibat di dalamnya supaya ini tidak diteruskan. Ya mungkin waktu 3 hari lah, akhirnya beberapa orang yang berkepentingan di dalamnya kita libatkan, dan alhamdulillah si istri dikasih uang 500.000 atau 1 juta untuk mengurus perceraiannya. Jadi tanpa diteruskan ke atas Oh, gitu. laporannya gitu. Jadi memediasi Mbak, kita sifatnya hanya memediasi sampai mana mediasi itu bisa mendapatkan solusi Yang yang terbaik terbaik. di antara kedua belah pihak. Jadi suami nggak sampai di dalam masukkan Penjara. sel, terus si istri juga nggak mengalami kerugian karena harus menanggung biaya apa Mbak, perceraian, biaya apa. Baik, mungkin nanti itu kita ulas-ulas ya, itu adalah sedikit problem-problem, gambarannya itu seperti itu. Jadi masalahnya dalam keluarga itu memang macam-macam ya. Tapi mungkin istilahnya itu kita jadi kayak diksi gitu ya. Kayak diksi nih jadi penyiar nih. Mulai dari cerai, Susu. kemarin tuh ada yang bilang jamur, Dok. Apa itu? Janda di bawah umur. Sekarang Ada kita ketemu lagi namanya Cerai susu. Susu itu ada 2 pengertian. Satu kembalian, yang kembalian, kedua susu susu yang- buat cantik. Iya gitu ya. Oke, baik, kita coba bantu untuk memberikan sudut pandangnya sih sebenarnya, karena kita Oke. di sini juga belum tentu bisa nyari solusi, tapi setidaknya Oke. dari sudut pandang berbagai pemikiran itu mungkin juga bisa membantu para kader mengambil dari sudut mana begitu yang paling tepat untuk diimplementasikan pada persoalan-persoalan yang sedang dihadapi gitu kan. Oke, mungkin kita coba, karena Mbak Uut yang kemarin udah diskusi sama Mami ya, jadi diceritakan aja deh Mbak Uut problem-problemnya seperti apa. Nah sekarang
untuk problem yang pertama apa nih Mbak Ut yang sekarang ini tengah dihadapi? Mungkin ada person yang digambarkan walaupun tidak sebut nama, barangkali yang punya masalah itu umur berapa, kalau memang ada latar belakangnya itu seperti apa, sehingga memberikan gambaran itu, kita yang mau memberikan gambaran bisa sedikit memahami kenapa persoalan ini bisa muncul seperti itu. Oke. Ya, terima kasih. Jadi begini Pak Dokter, di Desa Sumberagung itu ada perempuan usia 15 tahun. Dia hamil di luar nikah Pak. Oke, saya nggak perlu sebutkan merek ya Mbak ya. Nggak usah. Jadi saya lebih suka seperti itu. Ya memang harus begitu. Iya, iya Ada yang dong. Di menyimpan mana-mana rahasia juga katanya gitu, kan iya. itu udah salah satu dari rule-nya atau Betul. aturannya. Jadi prematur Pak akhirnya. Anaknya lahir prematur dengan 15 tahun ya? ya 15 tahun Berarti melahirkan. sekolah kelas berapa? SMP. Kalau misalkan dia usia sekolah kelas 3 SMP atau SMP. Tapi dia nggak SMP. sekolah. Ya sekolah lah, tapi kan akhirnya terputus. Nggak Iya. lulus. Nggih. Emang. Ya, dengan lahir dengan operasi sesar, bobot lahirnya waktu itu 1 on 600, 1 kilo 6 on. Ya, ya. 1,6 ya. 1,6. Dan waktu usia 7 bulan, waktu si bayi usia 7 bulan ini ayah dan ibunya akhirnya ini Berpisah. kan dia dikawin paksa akhirnya Pak ya. Dipaksakan untuk menikah karena menikahkan sudah pada hamil. usia itu. Akhirnya dia kan terus bercerai dan semua kebutuhannya dikhususkan kepada semua dicukupi oleh ibunya yang umur 15 tahun tadi, jadi umur 16 lah ya. Dan dari situ kan kegambar ya, sudah latar belakang ekonomi keluarga sebelumnya itu nggak mampu atau miskin. Terus akhirnya kejadian seperti ini pula yang mana usia 15 tahun itu wes nggak ngerti tubuhku ini sebetulnya bisa atau mampu enggak sih, atau otakku ini mampu enggak sih dengan pengetahuan nutrisi. Dan akhirnya anaknya hari ini ya gitu stunting gitu ya Bu ya. Ya, jadi Stunting ini stunting apa dulu? jadi dia normal nggak bisa bicara, terus juga nggak bisa Pertumbuhannya jalan. juga Pertumbuhan, lambat. betul. Ya. Heeh. Jadi itu masalahnya di sini mungkin Sekarang anaknya umur berapa Bu kalau boleh tahu? 12 lah, karena saya 12 ya karena saya 12 bukan 12 bulan. Iya, oke. Ya, 12 bulan. Jadi saya mengunjunginya beberapa bulan yang lalu memang. Jadi permasalahannya di sini kan bukan hanya permasalahan dari si bayi itu biar sehat, bukan toh Bu, tetapi untuk kedepannya bagaimana kita Mengawal juga ya. iya Untuk jadi tumbuh kembang juga si bayi yang terlahir dan juga ibu yang masih di bawah itu, umur. betul. Jadi Oke, itu jadi janda 15 tahun. Ya, Masuk jamur tadi. jamur. Janda di bawah umur. dan permasalahannya ini Oke. bukan hanya sedikit atau satu atau dua orang di Banyak. wilayah karena di wilayah nelayan itu hal seperti itu si cilik Dianggap dirapekno. lumrah. Dan itu Oke, iya, ya, iya, jadi iya, iya. di Oke. wilayah selatan itu seperti itu Mbak. Iya, iya, iya. Wah, ini Baik. Nah, ini ternyata persoalan janda di bawah umur atau pernikahan dini ini tidak hanya didominasi oleh satu wilayah di Kecamatan, Kabupaten ya. Banyuwangi ya, Dokter ya. Iya. Karena kemarin pernikahan dini itu juga marak di Kalipuro, Iya, kemarin juga Kalipuro disampaikan kemarin seperti ya, itu. seperti ini Anak juga. umur 18 tahun bisa janda sampai 2 kali. oh iya benar. Bisa sampai 3 kali. Pernikahannya pernikahan siri yang hanya berumur seminggu, 10 hari dan sebagainya. Gimana, Dokter? Oke, baik, terima kasih. Jadi ini kasus ini cukup menarik dan menjadi keprihatinan kami juga, ya. Baik kami di PKK maupun saya kebetulan juga di Dinas Kesehatan. Sebetulnya di puskesmas itu banyak sekali program yang untuk Program. antisipasi ini. Ya. Salah satunya memang pendidikan kesehatan reproduksi. Ya, untuk nah itu memang ini nanti sanggar harus di pesanggaran harus kita masukkan Dorong lagi ya. ya. Ini penting sekali. Kebetulan kami bulan-bulan ini juga turun ke puskesmas melihat istilahnya RPK ya, rencana kegiatan puskesmas tahun ini. Itu saya lihat pasti ada kesehatan
bentuknya pertemuan, kemudian membahas mengenai kesehatan reproduksi remaja, keluarga berencana dan sebagainya. Itu sebetulnya masuk. Mestinya harus mempunyai daya ungkit yang kasus-kasus seperti ini. Ya. Jadi kita harus mundur lagi dulu ke belakang. Berbasis data ya Pak ya. Kita harus mundur lagi ke belakang. Faktanya sekarang ada anak usia 15 tahun. Ini hamil sudah di luar nikah. 2000 katakanlah itu 2019 lah. 19, Ini adalah persoalan 2019. Ini udah 2019 loh. Makanya nanti sekali lagi yang perlu ibu kader mungkin ya merapat ke puskesmas. Ya. Ini masalah. Mumpung ada Bu Camatnya juga nih. Iya, jangan. Ini masalah. Jadi puskesmas itu kita ajarin dia harus membuat kegiatan berangkat dari masalah. Salah satunya ini kan masalah kan? Betul. Pernikahan Udah nyata dini, masalahnya ya, hamil di luar Dok. nikah dan sebagainya. Karena itu kalau ini terjadi terus banyak sekali aksesnya pada waktu kita ceritakan. Ya, jadi kita fokus saja di pernikahan dini, pernikahan dini, kemudian hamil di luar nikah. Itu kuncinya di kesehatan reproduksi. Ya, terutama kesehatan reproduksi remaja. Bagaimana dia secara bijak untuk tahu ini alat reproduksi saya, tumbuh kembangnya bagaimana, kemudian fungsinya bagaimana, kapan saya diperbolehkan untuk istilahnya tanda petik menggunakan alat reproduksi kami ini dan sebagainya, banyak sekali. Nah itu ada pendidikannya di kesehatan reproduksi, ya, sehingga nanti harapannya seperti hamil di luar nikah, pernikahan dini dan sebagainya tidak akan terjadi. Bukan hanya berangkat dari orang tua memang memaksa anak untuk menikah, tetapi memang anak sendiri juga harus punya kesadaran untuk tidak menikah dini, tidak istilahnya berhubungan seksual di luar nikah seperti itu. Itu kan berarti kan hamil di luar nikah berarti terjadi hubungan seksual sebelum dia menikah, usia 15 tahun dan sebagainya. Nah itu kita ya semua orang tua juga kayaknya bertanggung jawab dengan kasus seperti ini. Monggo ibu-ibu saya harapkan merapat ke puskesmas, kemudian kasih masukan ini masalah yang ada di wilayah, sehingga puskesmas ini kegiatan-kegiatan yang sifatnya untuk kesehatan reproduksi itu fokus di yang seperti ini. Iya. Nanti kalau sudah bicara ekses kayak gini, begitu dia 15 tahun hamil, sudah terjadi betul prematur. Ya. Tapi memang itu dari sisi kesehatan amat rentan begitu terjadi yang demikian ketika anak-anak ini masih anak-anak dalam undang-undang itu 15 tahun tuh masuk kategori anak-anak kan Bu Camat kan. Oke. Tapi kenyataannya sudah hamil duluan. Ya, jadi mungkin patokannya udah haid gitu kali ya Dok ya. Apa itu? Maksudnya kan sudah haid berarti enggak orang tua ini loh berpikirnya sudah haid ya wis dikawinkan gitu aja. Ya enggak juga sebetulnya. Menurut pemikiran mereka. Iya, gitu loh maksudnya. Nah, jadi memang pemahaman ini harus tahu kalau memang sudah menstruasi, kalau ada berita bisa hamil, bisa itu harus tahu. Ya, harus tahu. Bukan berarti kalau belum menstruasi boleh berhubungan juga tidak itu, tetapi ya memang harus. Nah, nanti kalau mamanya apa sih risikonya kalau hamil di usia ini? Jangka panjangnya apa Dok? Kalau misalnya ini alat reproduksi belum siap sih sebenarnya, tapi kepaksa pertama sudah dibohoi, bahkan sudah melahirkan, dalam jangka panjang apa risiko paling buruk yang mungkin bisa ibu-ibu kader itu gambarkan? Tutup ngeden-ngedeni tapi ya kayak gitu kan. Kalau yang jelas saat itu begitu di bawah umur hamil, salah satu risikonya memang jadi prematur begitu. Kalau udah prematur dia juga berangkat dari keluarga tidak mampu, asupan gizinya jelek, anaknya stunting. Inilah kadang-kadang lingkaran setan dari kemiskinan seperti itu. Siklusnya jangka panjang. Kepada ibunya sendiri? Ibunya sendiri juga pasti berisiko. Jadi kalau alat reproduksi ini istilahnya kalau ini kan terangsang sebelum waktunya. Ya. Dulu saya pernah terangkan bahwasanya kalau rahim itu kalau sebelum hamil itu tidak lebih dari sebesar telur ayam. Apalagi 15 tahun kurang dari itu pasti. Kurang dari telur ayam. Nah, sekarang sebelum waktunya dia matur, dia siap untuk dibawa, dia harus membawa janin yang cukup besar sampai berapa kilo. Ya. Janinnya aja berapa? 1,6 kilo.
belum plasentanya, belum cairan ketubannya. Masya gitu. Allah. Jadi kan volumenya kebayang besar. ya. Begitu. Belum waktunya melar itu dipaksa melar. Terpaksa untuk melar gitu. Masya Allah. Secara fisik pasti akan terganggu. Secara Iya, iya. hormonal juga akan terganggu. Mental sudah pasti Ya, juga jadi ya. nanti kedepannya memang banyak risiko, yang bisa dihadapin. Ya. Belum lagi nanti persalinannya tidak bagus, belum lagi nanti karena tidak tahu setelah dia melahirkan masa nifasnya bagaimana perawatannya juga tidak bagus, infeksi mengancam dan sebagainya itu menjadi risikonya Bahayanya panjang begitu ya bagi rentetannya panjang. Iya. bagi ibunya juga, bagi anaknya juga. Kebayang nggak kalau itu anak-anak melahirkan anak, bagaimana dia bisa memberikan sesuatu, misalnya bahwa ibu adalah madrasah pertama bagi sekolah anak, bagi pendidikan anak. Terus kemudian ada ibu yang secara biologis melahirkan tapi mentalnya masih belum seperti ibu karena masa bermainnya masih kurang. Akhirnya ojo maneh ngomong, bapak wes ya. Main Akhirnya yang ngomong boneka-bonekaan. orang tuanya. Akhirnya kedekatan ibu dan anak juga jadi berkurang. Jadi banyak banget rentetannya ya. Ini PR besar gitu ya bagi Bu Kadus ya untuk terus bisa membuat event-event atau pertemuan-pertemuan untuk anak-anak teenagers atau anak-anak remaja di sana untuk memberikan pemahaman-pemahaman tentang reproduksi itu lebih di-up lagi begitu apa seperti itu ya Dokter Kur ya. Jadi nanti saya berharap memang masukan ini harus sampai masuk ke Iya, puskesmas. benar. Biasanya puskesmas itu kan sebelum dia mau melakukan membuat kegiatan, Iya. ya, itu dia pasti survei namanya kebutuhan dan harapan masyarakat. Oke. Dia harus survei, ya. Oh kalau ketemu yang pernikahan dini, hamil belum nikah ini menjadi masalah. Berarti masyarakat membutuhkan tentang ilmu mengenai kesehatan reproduksi. Itu Memang dominasinya nelayan di sana Bu. Iya, Uut. iya. Kalau yang di Untuk Pajer itu di nelayan. Pesanggaran ya, di wilayah Pesanggaran ya. Di Desa Sumberagung itu, Bu. Oke. Kalau boleh komentar satu lagi, kalau yang di KDRT tadi begini, KDRT itu kita ini bangsa kita akan fokus juga ke KDRT, Bu. Jadi kalau bisa jangan terjadi KDRT, ya. Kalaupun terjadi dan sebagainya, kita harus berpikir 1000 kali untuk Pikir panjang ya Pak ya. Artinya di damai mediasi dan sebagainya itu juga harus kita pikirkan, Iya, ya. betul. Jangan sampai nanti kegiatan ini menjadi yang dulu KDRT itu tidak apa-apa ini terjadi terus. Jadi kita harus mendidik masyarakat apapun permasalahannya dalam rumah tangga dan sebagainya, mau istri dan sebagainya, tidak boleh KDRT. Iya. Ya. Iya. Apalagi sampai fisik, ya. KDRT bisa psikis, bisa fisik, ya. Nah itu ada jalan keluarnya, ya. Dia harus mencari apa solusi yang harus dilakukan. Istrinya selingkuh, ganti-ganti pasangan, ya wajarlah di KDRT sama suaminya. Tidak Seperti itu juga ya, begitu. betul. Itu harus kita ajar juga ke masyarakat, ya. Juga jangan mudah-mudah untuk di mediasi aja biar enggak belajar ini juga jangan. Ya. Karena ini akan menjadi presiden yang lainnya untuk di masyarakat. Jadi memang harus hati-hati kita menyelesaikan itu. Ya, yang penting menanamkan ke masyarakat juga jangan terjadi KDRT. Kalau bisa seperti itu, apapun permasalahannya, ya, emosinya dan sebagainya, KDRT itu ada undang-undangnya, ada ancamannya. Nah, itu yang harus disampaikan ke masyarakat sehingga nanti tidak mudah terjadi KDRT. Semuanya ada jalan keluarnya. Gitu, Baik Dokter Kur, ini kita mau ngobrol-ngobrol lagi karena problemnya kata Bu Uut ya, Bu Indri dan juga Bu Camat itu banyak banget di sana. Kalau ngomongin problem keluarga tuh emang nggak ada putus-putusnya Dok ya. Iya, betul. Tapi saya senang banget gitu karena kita juga belajar ya. Ternyata kita itu juga bisa belajar dari persoalan orang sehingga bila kita berhadapan dengan hal tersebut secara mental kita udah siap atau ketika orang sekeliling kita itu ada dengan problem begitu, kita sedikit ada ilmu untuk ngasih tahu harusnya seperti ini, harusnya seperti itu. Itulah
manfaatnya begitu program Bengkel Sakinah yang ada, dan itulah sebabnya Bengkel Sakinah juga kita bawa ke radio di Radio Belambangan untuk kita ulas setiap minggu. Oke, kita akan kembali ngobrol-ngobrol setelah iklan layanan masyarakat berikut ini. 88,1 Belambangan FM interaktif inspiratif. Jalan Melati 08, telepon 0333 417 027. Fanpage Radio Belambangan FM, Twitter @belambangan881fm, live streaming belambanganfm.com. Kini telah hadir pasar pelayanan publik di Kecamatan Rogo Jampi, memberikan kemudahan, kecepatan, keterjangkauan, keamanan, dan kenyamanan, serta terintegrasi dan terpadu untuk Anda masyarakat di kawasan Rogo Jampi dan kecamatan sekitar. Ada 98 jenis layanan yang disediakan di Pasar Pelayanan Publik Rogo Jampi. Buka hari Senin sampai dengan Kamis jam 9 sampai jam 13.30 dan Jumat buka mulai jam 8.30 sampai jam 1 siang. Ayo manfaatkan berbagai pelayanan publik di Pasar Pelayanan Publik Rogo Jampi di Kompleks Pasar Rogo Jampi. Tahukah Anda, hanya 3 pilihan jika Anda pakai narkoba: penjara, gila, atau mati. Karena itu, jangan Anda sekalipun mencoba narkoba. Stop narkoba sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur. Bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Banyuwangi, Satlak Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkoba Kabupaten Banyuwangi. Pemerintah kembali akan melakukan sensus penduduk 2020. Marilah semua sukseskan sensus kita. Bagi Anda warga negara Indonesia dan warga negara asing yang telah dan akan tinggal selama minimal 1 tahun di Indonesia, sensus penduduk di seluruh Indonesia termasuk perwakilan RI yang ada di luar negeri atau teritorial Indonesia beserta keluarga. Sensus penduduk akan dilaksanakan mulai Februari sampai Maret 2020. Dan kini, sensus penduduk akan dilaksanakan secara online. Silakan catatkan informasi Anda secara mandiri di sensus.bps.go.id. Bagi penduduk yang belum berpartisipasi dalam SPO atau sensus penduduk online akan dicatat oleh petugas sensus pada bulan Juli 2020. Ayo, persiapkan diri Anda untuk berpartisipasi dalam sensus penduduk online tahun 2020 untuk satu data kependudukan Indonesia. Demi masa depan bangsa. Interaktif inspiratif. Jalan Melati 08, telepon 0333 417 027. Fanpage Radio Belambangan FM, Twitter @belambangan881fm, live streaming belambanganfm.com. Masih di program Bengkel Sakinah dan Lydia dan juga Mami beserta teman-teman dari TPPKK Kecamatan Pesanggaran ya. Kecamatan Pesanggaran yang paling ujung. Kapan-kapan aku mau ke tempatnya Bu Sri Asih. Ngapain? Pesanggaran. Ngapain?
Ya Pulau kan kita Merah ya, bisa Mbak? lihat itu Lihat Pulau apa? Merah. Dari rumahnya. Sukamade juga. Oh my god. Nanti kan Bu Camat yang nganter, Oh, Bu Camat susah yang nganter. amat Iya, sih. iya, iya, Kan iya. sudah ada Bu Camat, Lid. Iya, 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 Lalu iya. kita mampir ke rumahnya Bu Uut. Di rumah Bu Bisa. Uut. Kita akan lihat bagaimana perahu-perahu yang bersandar di Oh, iya, pantai-pantai. oh, iya, nih. Karena di Iya. sana pantainya bagus-bagus kan. Kalau di Pesanggaran ya Bu Camat ya. Iya, betul. Banget gitu kan. Oke, tapi kita agak prihatin juga sih kalau Bu Ut bilang di sana itu adalah katakanlah karena ngelihat orang lain itu banyak melakukan itu, kadang orang tuh berpikir itu menjadi hal yang lumrah, menjadi hal yang biasa. Aku kawin umur 15, it's okay. Aku kawin punya anak karena ngelihatnya banyak yang melakukan hal yang sama. Sehingga ini perlu kerja keras loh teman-teman yang ada di Bengkel Sakinah itu untuk merubah kebiasaan itu dan kemudian memahamkan bahwa rentetan ketika seseorang memutuskan untuk mempergunakan alat reproduksinya, organ reproduksinya yang belum pada masanya itu panjang. Bahkan resiko-resiko yang lebih panjang lagi dengar-dengar sih Dok katanya juga ada kemungkinan kanker serviks juga ketika seseorang yang belum waktunya untuk mempergunakan alat reproduksinya itu harus apa terjadi seperti itu dan namanya juga resiko jangka panjang sehingga belum tentu hari ini habis melahirkan besok langsung terkena ketahuan masalahnya gitu. tapi contoh misalnya anak yang tidak cerdas ya bukan hari ini kadang-kadang nggak kelihatan tiba-tiba umur 10 tahun kok diajarin apa-apa dia nggak nyantol gitu ya. Nah itu kan namanya resiko-resiko jangka panjang seperti itu. Oke baik, tadi sudah kita bahas mulai dari pernikahan dini ya dengan sebutan bukan ding pernikahan dini. Kemudian dini. ada KDRT juga. KDRT. Yang paling menarik ini aku pengen banget kita ngulas tentang cerai susuk. Cerai susuk. Kalau Bu Indri ada cerita tentang cerai susuk punya gitu tetangganya gitu Iya, misalnya tetangganya ada. yang ngobrol-ngobrol dengan teman-teman di Bengkel Sakinah di pos yanduknya Bu Indri gimana tuh Bu ceritanya Bu? Gini, Gak usah sebut nama ya Bu ntar Enggak. kepucut nih Bu Indri. Oke. si perempuan itu kan ke luar negeri. Oke. Terus dari luar negeri kan dapat uang banyak. Lah di rumah suaminya kan ya kerja itu males-males. Allah mau dapat Umur sudah- berapa Bu itu Bu? Di antara umur 35. Yang suaminya, yang istrinya. Istrinya Suaminya 35. umur berapa? Lebih muda apa Iya, lebih tua? Oh, suaminya Iya, lebih suaminya tua. lebih tua. Iya. Anaknya udah berapa, Bu? Anaknya 2. Oke, 2. Oke. Terus berapa lama tuh Bu udah berangkat ke luar negerinya? Berangkatnya kira-kira 3 tahun. Sudah 3 tahun di sana, ngirim duit tiap bulan. Iya. Suami menggunakannya untuk kebutuhan rumah tangga. Ya. Karena merasa lebih dari cukup, suami udah cukup aja tidur-tiduran gitu. Kan kiriman duit udah tiap bulan gitu ya, Bu Iya. Kadang gini, ada suami ya dapat kiriman, untuk kiriman aku tak jajan di luar gitu. Akhirnya jajan suaminya emang nakal gitu. Nah, akhirnya ini tangannya kok agak getem-getem gitu. Iya, iya, jelas sangat dekat kita sebagai wanita seharusnya mencukupi kebutuhan istri, bukan istri yang mencukupi kebutuhan suami. Sampai direwangi kerja Iya. di luar negeri gitu kan untuk kebutuhan yang tidak cukup, duitnya dikirim gua jajan gitu ya Bu ya. Kalau jajannya di supermarket nggak apa-apa. Tapi kalau jajannya yang itu yang enggak enak. Udah Bu, kita turun mic-nya aja Bu. Terus gimana Pak Indri? akhirnya dari si perempuan tuh gini, aku kerja banting tulang cari uang untuk anak istri, untuk suami istri, Suami kok anak. suamiku dibuat foya-foya. Udah saya cari pengacara Oke. dari luar negeri, dari pengacara langsung Menceraikan dari sana. Nah, tahu-tahu suami ada itu surat panggilan pengadilan. Kaget lah suaminya. Iya, saya kok diceraikan sama istri saya gitu. Oke. Nah. Ngerasa nggak lo?
Wah, Bu Indri waktu itu menangkap nggak ekspresi kaget? Oke gitu ya Bu ya. Terus yang dicurhatkan ke ini, yang curhat lakinya apa perempuannya? Perempuannya ya. Yang curhat itu lakinya. Oh. Ngapain? Uangnya ya saya buat untuk anak-anak gitu. Oke, menurut versi suami. Iya. Begitu Menurut menurut Tapi versi tapi waktu suami. itu Bu Indri nggak mendalami kira-kira kenapa Pak kok sampai panjenengan itu dicerai oleh istri. Kira-kira sampean pernah melakukan kesalahan apa? Lah gitu? untuk itu dia nggak berani bilang. Bu. Oh iya iya. Oke, Nanti kan pasti ketahuan belangnya. jadi Nanti pasti dia membenarkan dirinya sendiri pokoknya ya. wis ngerti membela kabeh. diri ya. Lah, Pak. Ya, baik. Oke. Diketahui atau mungkin melibatkan teman-teman PKK. Iya, gitu. kalau ini di lingkungan RT saya ini saja, lingkungan RT saya itu ada 30 kakak, Mbak. Yang sudah curhat ke saya itu 3 orang, laki-laki semua tentang perceraian ini. 10%. Iya, jadi dia datang, aku kok untuk surat iki apa? Dia Dan ada semuanya problemnya sama, dapat Iya, surat. iya, dapat surat. Mending surat cinta gitu. Surat cerai. Itu lah ya. Ada lagi orang tuanya, susu. ketika saya kirimkan surat, marah-marah dia, gak ngerti dok aku, gak ngerti urusanku dok, itu urusanku. Lah saya disuruh nganter surat ini loh Pak. Wes gak ngerti surat itu kapan? Oh ya sudah, gitu. Iya curhat tentang itu. Oke, ya. Tapi ketika surat itu sudah datang, otomatis sudah talak ya? Nah, itu mungkin panggilannya. Iya, panggilan sidang. Iya. Oke, baru Kan panggilan yang sidang. memutuskan nanti tetap hakim. Pak Hakim. Oke. Dan akhirnya, aku budal para ya waduh, lek ngomong nih budal nanti saya kalau nggak ngasih ongkos ki piye ya Mbak yo. Kayak di sana kan tani kan ya Pak ya. Misalkan mau berangkat sendiri juga Kan dia. itu masalahnya beliau gitu. Iya. Yang ngongkosin bukadus. Bukan, artinya kan gini Mbak. Tempat curhatan ini kan kalau bisa itu menurut mereka itu ngasih solusi segalanya. Sak duit-duit. Ya wis budal lek. Engko lek apa nek ngarani Ongkos ya? tak nganu lah terus piye mah bensin waduh. Jaluk sapa akhirnya kita harus ngasih solusi. Misalnya jaluk Pak Kades atau seperti itu kan nggak mungkin ya Mbak ya. Nggak mungkin kan saya ngomong apa-apa. Akhirnya apa aku tak gak budal lah yo. Lek gak budal lo tapi aja ngomong aku sing ngongkon yo. Akhirnya seperti itu. Kan Repot. Oh iya, betul. dilema. Di lapangan seperti itu Mbak. Susah. Ya ini ya apa namanya juga nggak ketemu secara fisik begitu ya Dok ya, hanya ngasih surat dan kemudian problem-problem ini bisa jadi kan sesuatu yang juga dilaporkan oleh orang lain juga kan ke pihak istri yang jauh di sana yang belum tentu juga apakah benar-benar Kebenarannya, terjadi betul, seperti itu. kebenarannya. Jadi laporan-laporan yang hanya sepihak disampaikan kepada istri tanpa ngecek tiba-tiba dia udah ngirim aja surat sebagai apa istilahnya bahwa dia akan menceraikan. Problem yang kedua sebenarnya apakah benar istri itu hanya bermasalah uangnya dibuat mainan sama suami? Jangan-jangan di luar negerinya sana dia juga udah dapat duit. Pertama harus menyadari memang perkawinan itu kan komitmen ya, itu harus terus sering-sering didengungkan memang. Kalau komitmen memang ya komitmennya istrinya ke sana ya berarti suaminya harus bagaimana begitu ya komitmen. Memang ini tidak mudah ya, sosiologi kita seperti ini, kondisi sosial kita di masyarakat seperti itu. Memang tidak mudah, tetapi memang kita harus pelan-pelan mengurai ya. Jadi kenapa banyak orang ke TKW kita juga harus memikirkan. Ya, itu sebetulnya juga, ada permasalahan kenapa ya Pak ya. Kenapa pekerjaan di dan sebagainya itu juga kita harus memikirkan. Ya, makanya pemerintah kabupaten juga tidak henti-hentinya membuat inovasi, membuat kegiatan supaya perekonomian kita terus terangkat. Ya,
Kalau perizinan ini terangkat, ya kasus itu ke luar negeri kan juga akan menurun, begitu harapannya begitu ya. Jadi complicated memang. Kalau sudah pergi ke sana memang repot. Ya itu tadi disiarkan ini di bawah bapak suaminya jajan gini-gini, sana panas hati, cerai begitu dan sebagainya. Nah, tetapi memang tidak semudah itu sih sebetulnya juga ya begitu, walaupun ada memang ya tempatnya di Sarongan, mamanya mau datangin pengadilan agama sini juga jatuh ya Pak ya. Iya, kalau tidak datang ya. dia tidak bisa memberikan klarifikasi yang sebenarnya. Repot juga kalau tidak datang. Dan bilang nggak datang berarti dianggap mengiyakan. Betul ya. Banyak kan begitu. Gitu. Kalau tidak datang biasanya memang ini ya betul gitu. Kalau tidak ada klarifikasi, padahal mau datang juga mikir di ongkos dan sebagainya. Nah ini tolong Ibu mungkin koordinasi atau konsultasi dengan KUA setempat. Ya, bagaimana solusi-solusi ini yang harus diselesaikan. Tentunya seperti itu tadi. Mungkin kebenarannya tidak tahu. Betul enggak Iya, suaminya seperti jajan apa dan sebagainya. permasalahan di belakangnya ya Pak ya. Tetapi sudah muncul surat panggilan untuk sidang dan sebagainya. Kalau tidak datang pasti diputus nanti. Iya, betul. Ya, kalaupun datang mengklarifikasi juga kadang-kadang juga diputus juga gitu ya kan. Tapi pengadilan akan adil biasanya Bu untuk ini, ya. Jadi melihat substansi persoalannya ya. Dan itu kita harus komunikasi dengan Kementerian Agama yang ada di kecamatan ya KUA. Okay. Di situ nanti titik temunya, dan yang terpenting nanti terus ini karena kasus sudah ada. Yang terpenting nanti bagaimana mencegah supaya tidak seperti ini. Based on masalah-masalah yang ada. Lebih mudah kata Pak Dr. Kur, enak sih bikin problem berdasarkan memang masalah-masalah yang ada gitu kan. Apalagi masalahnya komunal, bahasanya banyak gitu yang ngalamin gitu. Kalau ini kan sudah muncul kayak gini, koordinasi Bu yang bagus dengan KUA setempat gimana, terus kita buat acara, buat event ya Pak ya, yang kira-kira nanti arahnya ke sana. Ya, kalau terjadi sudah komitmen istrinya TKW, dan harus komitmennya bagaimana ya. Mungkin sang suami juga harus diajari pengelolaan keuangan, saving juga yang gitu istri kan. juga harus bagaimana di sana, jaga diri baik-baik begitu, umpamanya begitu. Nah itu bentuk komitmen ya. Kalau suatu rumah tangga ini mamanya akhirnya cerai dan sebagainya, yang korban juga anak. Iya, Kalau punya anak itu juga perlu kita pikirkan banget. Nah itu memang sosial kita di masyarakat seperti itu. Jadi Ibu Kader ini saya pesan juga, mohon dengan hormat ibu-ibu ini, masalah-masalah itu harus terurai kepada yang berkompeten, artinya yang ini bagian desa positif. Kayak perjalanan ini KUA. Jangan segan-segan untuk merapat ke sana. Untuk berkonsultasi bagaimana. Terus kemudian buat kegiatan untuk pencegahan ke arah sana. Ada ibu hamil, dua nikah dan sebagainya, itu masalah, problem. Merapat ke puskesmas bagaimana. Dan juga dua-duanya kayaknya di KUA juga bisa begitu ya. Dan di puskesmas juga bisa seperti itu. Karena memang seperti disampaikan, sebenarnya bengkel Sakinah bukanlah menjadi penyelesai dari persoalan, tapi menjadi jembatan. Seperti tadi disampaikan oleh Dr. Kur, mungkin ini ranahnya sebaiknya berkoordinasinya dengan siapa. Kalau berhubungan dengan pendidikan, mungkin dengan KUPT di setempat. Kalau memang berhubungan dengan masalah kesehatan, bisa dengan puskesmas terdekat. Bisa masalah dengan apa istilahnya perkawinan, bisa dengan KUA setempat begitu ya. Nggak terasa sih kita ngobrol-ngobrol ya. Kita ada setidaknya sudah ada 3 problem begitu ya yang mewakili begitu gambaran dari masyarakat yang ada di Pesanggaran, mulai dari perkawinan dini, kemudian juga ada kekerasan rumah tangga, dan yang paling khas di sana adalah cerai susuk. Tapi sebenarnya problem setelah ini juga menjadi problem adalah orang yang purna dari TKW ketika tidak pintar mengelola keuangan, tidak pintar saving keuangan, setelah pulang ke sini mereka juga sama aja gitu, kehidupannya nggak berubah. Banyak juga purna TKW yang tetap terjebak juga dalam apa istilahnya kemiskinan juga gitu, nggak merubah apapun.
syukur-syukur sebenarnya berangkat ke luar negeri itu tekadnya nyari modal gitu ya, bukan sekedar pemenuhan ekonomi saja, tapi begitu modal didapat sudah punya bayangan gue usaha apa di sini. Nah kalau orientasinya kayak gitu, banyak juga TKW yang pulang ke sini didukung oleh suami, mereka bikin usaha bersama dan mereka jaya bareng gitu kan. Oke, Bu Camat, terima kasih loh sudah menghadirkan teman-teman di sini TPPKK. Ada pesan-pesan nggak dari Bu Camat nih juga untuk kader-kader Posyandu terutama nih? Ya, terima kasih sama-sama. Mudah-mudahan dengan adanya ini tadi bisa menjadi ilmu atau pelajaran bagi yang lain supaya tidak terjadi seperti ini lagi. Oke, baik. Selamat bertugas pastinya untuk Mbak Indri dan juga Bu Uut, Bu Kadus ya. Yang pasti bakal jadi tempat perwadulan. Biasanya kalau di desa itu orang wadul itu di kadusnya. Dan wadulnya itu segala macam mulai dari A to Z. Masalah sekolah anak, masalah gitu. kayak so bayar SPP. Jadi dianggap kadus itu adalah penyelesai segala problem. Makanya sak repotan. Kok tak kon budal sangune bangun. Kowe ngomong iya iki kok bisa Mau demo juga pamit. Mate iya njaluk sangu. Oke. Dan asik tapi Mbak asik. Oke. Ya. Yang penting kalau dinikmati Iya, segala betul. sesuatu itu pasti tidak menjadi beban ya. Oke, Betul. tapi diniati ibadah tuh luar Nah, biasa itu, loh. Mbak. Niatnya itu aja, Mbak. Diniati Betul. ibadah banyak orang yang Iya. menggantungkan kehidupannya dan ternyata dia mendapatkan kebahagiaan dan kemudian Insya Allah ketentraman. ibadah, Mbak. Insya Allah itu bisa menjadi pahala tersendiri buat kita semua. Amin ya rabbal Dokter alamin. Kur terima kasih. Dokterku terima kasih. Jaga kesehatan loh dok. Ada pesan-pesan nggak untuk ini corona nih berhubungan dengan Iya, corona atau iya. apa dan sebagainya mumpung ketemu Iya, ada di saya sini juga penasaran gitu dok. corona. Ya, baik, terima kasih. Jadi begini. Mewakili Ini dinas kan kesehatan ya beberapa dok. hari yang lalu ya, Pak Presiden kita, Pak Jokowi kan sudah mengumumkan kalau Indonesia sudah ada yang Ada dua. menderita, gitu. Kemudian sebetulnya sudah ada SOP-nya, kewaspadaan dini kita harus kita tingkatkan. Memang ini sudah mulai ramai karena kemarin 2 hari yang lalu sudah juga ada mahasiswa Hongkong yang berkunjung ke Iya, Banyuwangi. orang juga udah rame tuh ya. Nah, Sampai kita hoax juga kita juga jalankan aja kewaspadaannya begitu. Kewaspadaan dini terhadap penyakit ini ya, dari virus corona ini. Kemudian yang saya harapkan memang semua masyarakat tidak harus panik, tidak terlalu panik, tetapi kewaspadaan tetap dilakukan. Intinya begini, kalau ada warganya atau ya warganya lah, ya, mamanya ada orang yang datang dari luar negeri atau memang orang luar negeri datang ke sini dan sebagainya, ya TKI pulang segera melaporkan ke puskesmas saja. Oh Ya. gitu ya. Kalau pulang Ya. umroh Pak. Termasuk umroh ya? sekarang kan sudah Ditutup. sudah ini dulu. Iya, tapi kan yang pulang masih ada Pak. Boleh, Ya, enggak baru. apa-apa. Gimana itu, Pokoknya Pak? nanti jadi ini Harus nanti lapor ya Pak ya. tetap lapor, nanti ada semacam surveinya Bu. Iya. Dia datang dari negara mana, itu Ya. kan ada nanti. Oh negara ini kasusnya ada sekian, itu Oke. sudah kita bekalin ya. Siap. Kemudian oh ini perlu dipantau, oh ini perlu diwaspadai, ini perlu diperiksa. Tapi dan tidak ada sebagainya, sudah salahnya melapor ya Pak ya. tetap Iya. melapor saja. Nanti tidak perlu panik, menginformasikan saja. Oh ada warga yang datang dan sebagainya. Dan nanti puskesmas akan datang kemudian melakukan kajian. Kajian, Ya. oke. Oh ini datangnya dari mana dan sebagainya. Oh di sana ternyata kasusnya sudah banyak. Kita harus melakukan apa itu SOP-nya sudah ada. Ya begitu. Intinya begitu Bu. Jadi satu, menginformasikan ke puskesmas ya. Karena kita tidak tahu orang dari luar negeri ini memang di sana juga dan sebagainya. Batasin dulu. Persebarannya juga seluruh dunia Batasin sudah ya. dulu orang ini ketemu dengan banyak orang dan sebagainya dan Oke. sebagainya sambil melapor itu ya. Gitu. Nanti SOP-nya akan jalan itu. Oke. Gitu ya. Jadi masyarakat satu informasi ke puskesmas kemudian dibatasin untuk kontak. Sudah. Ya. Yang orang lain juga jangan Dekat. dekat. Yang ini juga diberi pemahaman untuk Tidak mendekat. Ya, begitu. Iya. Nah, nanti akan dikaji. Oh ini ternyata perlu pemantauan. Oh ini perlu diawasi, itu ada SOP-nya. Harus melakukan ini begitu. Sedang untuk masyarakat sendiri, istilahnya nggak perlu terlalu panik, Nggak usah terlalu tapi tetap panik. jaga kebersihan. Betul. Nah, Seperti virus itu ya dok ya. kalau sudah banyak sih diinformasikan. Kalau corona ini memang virus ini kalau angka kematiannya cukup rendah sebetulnya. Ya, jadi angka fatalnya cukup rendah.
dibanding dengan virus yang dulu flu burung H5N1, MERS ya, SARS itu lebih tinggi. Tapi ini hanya 12, tetapi memang penularannya Cepat. ya lebih cepat karena sebetulnya penularan kan lewat droplet. Droplet itu kalau saya menderita ngomong ini sudah banyak ini virus yang nempel di sini ya begitu. Atau kalau ngomong langsung gini berdekatan bisa droplet ini langsung terhirup masuk ke saluran nafas. Ya kalau walaupun saya ngomong gini dan sebagainya nanti orang lain masuk pegang ini kucek-kucek gini masuk bisa seperti itu ya. Kalau kita tahu mekanismenya itu kita pasti tahu bagaimana cara pencegahnya. Cuci tangan, kita ajarkan cuci tangan 6 langkah itu penting sekali. Nah itu harus dilakukan. Ilmunya juga gitu. Corona memang virus ini envelope-nya atau permukaannya dari lemak. Dia biasanya hancur dengan golongan deterjen, sabun dan sebagainya. Jadi kalau kita cuci tangan sering-sering sering cuci tangan. SOP-nya itu tadi. Kalau ada dari luar negeri batasin. Ya. Segera lapor. Jaga nanti jarak. akan melakukan kajian. Begitu. Pemakaian masker dan sebagainya masuk di SOP itu ya. Sebetulnya memang masker itu lebih efektif untuk orang yang sakit supaya tidak muncul dropletnya. Tidak menulari yang lain. Ya, begitu. Tetapi kita juga pakai tidak ada salahnya, tetapi yang lebih urgent memang orang yang sakit ini. Karena penularannya lewat droplet. Jadi lewat butiran ludah kalau semburan-semburan mau batuk, bersin, bicara kita ucapan lokal. Begitu ya. Jadi tidak terlalu panik, jangan terus nanti borong sembarang masker sampai harganya ini sudah naik seperlunya aja. Iya udah 3 kali lipat. 1.000 bahkan sudah nggak ada. Aku cari juga susah banget. Padahal cari itu gara-gara flu bukan. Iya. Nah itu jangan terlalu panik, tetapi kewaspadaan ini tetap harus. Ini beberapa hari ini mulai memang kan banyak homestay di sini ya Bu ya. Ada dari luar negeri lapor. Bagus itu ya. Terus saya ada tamu dari luar negeri, gimana sikap saya dan sebagainya. Akhirnya koordinasi dengan puskesmas. Dia akan melakukan kajian, SOP-nya dijalankan. Begitu. Jadi kesadaran dari masyarakat juga demikian ketika menerima tamu atau kedatangan tamu. Mohon maaf bila yang pulang dari umroh semisal tidak banyak yang berkunjung, ya mohon dipahami juga. Dan yang pulang umroh sendiri pun juga harus menyadari untuk tidak ngumpul-ngumpulin orang terlebih dahulu ya sampai kemudian merasa bahwa everything is gonna be alright. Jadi memang karena begini, corona ini kan begitu virus masuk ini tidak langsung sakit toh. Dia ada namanya masa inkubasi. Tapi sudah bisa menularkan kepada yang lain. Bisa. Tuh kan. Nah, jadi virus masuk dia sudah mulai nempel di muka, berkembang biak dan dia sudah bisa menularkan. Tetapi orang ini belum sakit. Jadi namanya asimptomatis. Asimptomatis itu dia sudah ada virusnya tetapi dia tidak merasa sakit. Nah ini kan yang bahaya. Kalau orang yang sudah flu kita menghindar kelihatan dia udah kelihatan udah sakit. Tapi dia baik-baik saja, kita kadang-kadang lengah. Ya. Dikira memang tidak melakukan. Kira-kira begitu. Jadi masa inkubasinya 14 hari, 2 minggu ya. Tapi penelitian yang terakhir ini ada yang lebih panjang lagi sampai 28 hari dan sebagainya. Jadi memang yang penting kewaspadaan dini. Kewaspadaan dini. Selalu menginformasikan ke puskesmas akan melakukan kajian dan dia sudah kita bekalin SOP-nya. Ya, harus bagaimana, ngikutin aja langkah-langkah insyaallah. Baik, terima kasih Dokter Kur. Setidaknya ada satu tambahan ilmu yang secara langsung disampaikan oleh Dokter Kur. Beliau ini sekarang ada di rumah sakit umum Genteng, jadi kesana kemari. Kemudian juga beliau juga mewakili dari Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi ya untuk bisa menyampaikan. PKK juga. Mengurus. Baik, itulah tadi sahabat wanita, kita udah ngobrol-ngobrol sekian lama dengan teman-teman dari TPPKK Kecamatan Pesanggaran yang disupport juga oleh TPPKK Kabupaten Banyuwangi. Semoga obrolan kita ini bisa memberikan manfaat dan ilmu untuk kita semuanya. Kita akhiri untuk Bengkel Sakinah pada hari ini. Kita kembali ke rekan Lydia. Terima kasih Mami dan juga teman-teman dari TPPKK Kecamatan Pesanggaran. Sebentar lagi Lydia masih menemani ruang dengar Anda di Female Program sampai nanti merapat di jam 1 siang. Sahabat wanita, terima kasih Anda sudah menyimak Bengkel Sakinah on Female Program.
Acara ini bisa Anda simak kembali Rabu yang akan datang setiap jam 10 pagi hanya di 88,1 Belambangan FM.